Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha mendengar, bahkan terhadap suara hati yang paling pelan sekalipun. Allah Maha melihat, bahkan terhadap luka yang paling ditutupi. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, teladan bagi setiap kelembutan dan kasih sayang. Dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak mungkin kita akan selalu berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Di setiap dari kita pasti memiliki luka yang berusaha setengah mati untuk disembunyikan. Kita memiliki sakit hati yang sulit untuk dijelaskan. Sebenarnya kita juga ingin dimengerti, tapi rasanya dunia terlalu sibuk untuk mendengarkan. Jika saat ini hati kita dipenuhi luka yang teramat dalam, sakit hati yang rasanya sulit untuk diobati, maka marilah kita berhenti sejenak. Kita mendengarkan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang sedang kecewa hatinya. Perempuan yang bernama Khawlah binti Salabah. Perempuan itu mendatangi Rasulullah SAW. Ia menyampaikan tentang sakit hati yang teramat dalam yang ia alami saat itu. Sang Rasul pun mendengarkan dengan penuh kehusyukan. Rupanya suami Khawlah yang bernama Aus bin Syamit telah melakukan zihar kepadanya. Ia mengatakan, "Engkau seperti punggung ibuku." Perkataan itu terasa sangat menyakitkan, karena Khawlah disamakan dengan ibu kandung suaminya, dan berarti Khawlah haram untuk disentuh suaminya. Selama ini Khawlah selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik. Bahkan, ia masih mencintai suaminya hingga detik itu. Maka dari itu, ia mengadukan ketidakadilan yang ia rasakan akibat zihar itu. Saat itu, Rasulullah menjawab bahwa zihar sama dengan talak. Zihar sama dengan talak yang artinya Khawlah dan suaminya harus berpisah. Maka Khawlah pun menangis. Ia sungguh tidak ingin perceraian terjadi dalam rumah tangganya. Namun, ia juga tidak mungkin kembali pada suaminya dan mengabaikan begitu saja ajaran agama yang disampaikan Rasulullah. Khawlah lantas mengadu pada Tuhannya. Ia berdoa dengan tangisan-tangisan yang teramat dalam. Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW memanggil Khawlah kembali. Ternyata Allah menjawab gugatan Khawlah. Allah menurunkan wahyu. Surat Al-Mujadilah, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar semua perkataan yang disampaikan oleh perempuan yang mengajukan gugatan kepada suaminya itu terhadapmu, dan ia mengadukan semuanya kepada Allah. Allah mendengar percakapan di antara kalian berdua. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat tersebut menjadi pembuka keseluruhan surat Al-Mujadilah. Dan itu membuktikan bahwa Allah memvalidasi rasa sakit hati seorang perempuan yang bukan siapa-siapa di muka bumi, yang tidak viral, yang tidak punya jabatan, dan bahkan tidak menyampaikan tuntutannya secara terbuka di depan umum. Allah menganggap sakit hati Khawlah adalah hal yang sangat penting. Bayangkan, Allah sampai menurunkan ayat yang mulia untuk mengobati dan membela luka hati seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Setelah ayat itu, Allah menegaskan bahwa zihar tidak sama dengan talak. Zihar adalah perbuatan keji yang tidak sepantasnya dilakukan oleh suami dan merugikan seorang istri. Namun, zihar bisa ditebus dengan kafarat sehingga rumah tangga Khawlah akhirnya bisa diselamatkan. Dari kisah Khawlah, kita bisa mengambil hikmah bahwa setiap tangis
yang tidak dilihat oleh manusia akan tetap disimak oleh Allah. Setiap luka hati yang tidak dipahami oleh manusia akan tetap dimengerti oleh Allah. Dan setiap doa yang terbata-bata kita sampaikan akan dirangkai utuh, disatukan bulat oleh Allah. Mungkin kita tidak seberuntung Haulah yang langsung divalidasi dengan sebuah ayat yang mulia. Namun, kita harus yakin bahwa setiap sakit hati seremeh-temeh apapun, jika disampaikan ke hadapan Allah, tidak akan menjadi sia-sia. Kisah Haulah memberikan kita juga hikmah, bahwa kita perlu lebih bijaksana, berhati-hati menanggapi sakit hati seseorang. Dan yang paling utama, kita menjadi yakin bahwa Allah selalu hadir untuk kita, untuk setiap keadaan, bahkan dalam kondisi kita yang paling patah sekalipun. Semoga kita juga memahami bahwa jika Allah telah menyembuhkan luka hati Haulah, mendengarkan tangisannya, dan memberikan obat terbaik, maka Allah juga yang akan menyembuhkan dan mengobati luka hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.